Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang penuh warna. Ada banyak agama, keyakinan, dan budaya yang tumbuh berdampingan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga harmoni di tengah perbedaan itu? Jawabannya adalah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama bukan berarti mengurangi iman atau melemahkan keyakinan. Moderasi beragama adalah sikap seimbang, berpegang teguh pada ajaran agama, sekaligus menghargai hak orang lain untuk berkeyakinan berbeda. Moderasi beragama menolak sikap ekstrim, baik terlalu keras hingga menolak keberagaman, maupun terlalu longgar hingga mengabaikan nilai agama. Contohnya, bayangkan kita sedang berjalan di jembatan. Jika terlalu condong ke kiri atau ke kanan, kita bisa jatuh. Moderasi beragama adalah berjalan di tengah dengan langkah mantap agar kita selamat sampai tujuan. Mengapa moderasi beragama itu penting? Indonesia adalah negara dengan ratusan suku, bahasa, dan berbagai agama. Tanpa moderasi, perbedaan bisa menjadi sumber konflik. Dengan moderasi, perbedaan justru menjadi kekuatan, memperkaya budaya, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan rasa saling menghormati. Contohnya, ketika umat beragama saling menghormati, kita bisa bekerja sama membangun sekolah, rumah sakit, atau membantu korban bencana. Tidak ada yang bertanya dulu, agamamu apa? Semua bergerak karena kemanusiaan. Prinsip-prinsip moderasi beragama. 1. Toleransi, menerima perbedaan sebagai hal wajar. Tidak semua orang harus sama, dan itu bukan masalah. 2. Keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa diskriminasi. 3. Keseimbangan, tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak mengabaikan ajaran. 4. Musyawarah, menyelesaikan masalah dengan dialog, bukan kekerasan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tidak hanya bicara tentang kebenaran, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan kebenaran dengan bijak. Tantangan moderasi beragama. Radikalisme, sikap yang menolak keberagaman dan ingin memaksakan satu pandangan. Fanatisme, mencintai agama tanpa memahami esensi kasih dan kedamaian. Hoaks dan ujaran kebencian, informasi palsu yang memecah belah umat. Di era media sosial, satu kalimat bisa memicu perpecahan. Karena itu, moderasi beragama harus hadir sebagai filter, menyaring mana yang benar, mana yang hanya provokasi. Peran kita semua. Moderasi beragama bukan hanya tugas pemerintahan atau tokoh agama. Setiap individu punya peran di rumah, sekolah, kantor, bahkan di dunia maya. Mulai dari hal kecil, menghargai teman berbeda keyakinan, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menolong siapapun tanpa melihat agamanya. Moderasi beragama adalah jalan tengah yang membawa kita pada kedamaian. Dengan moderasi, kita bisa menjaga iman sekaligus menjaga persaudaraan. Mari kita jadikan moderasi beragama bukan sekedar konsep, tapi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, agama hadir untuk membawa rahmat, bukan permusuhan. Damai itu indah, dan moderasi beragama adalah kuncinya.